Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Diska Matadiana. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengkonfigurasikan paket 2 UKK, yang mana ini adalah soalannya dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan. Misalnya daftar peralatannya. Nah, ini adalah soal tugasnya. Jadi, ini adalah semua konfigurasi yang akan kita lakukan nanti. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, sedangkan ini adalah topologi yang akan kita buat, yaitu ada internet, ada router yang menggunakan wireless untuk terhubung ke klien, dan juga switch yang nanti akan menggunakan VLAN, trunk, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Pertama, masuk ke menu inbox, konekkan dengan MikroTik. Nah, pertama-tama kita harus mengubah identitinya terlebih dahulu. Jadi server Sintia tipe guys. Nah, kita sudah mengubah identitinya. Lalu kita akan mengubah IP Ethernet 1 dulu sesuai dengan yang diberikan ISP, dan gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan ISP, yaitu IP DHCP client, baru tambahkan Ether 1. Play. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan Ether 1, yaitu dengan IP yang sesuai dengan network yang diberikan ISP. Lanjut, kita akan membuat VLAN 1 dan VLAN 2, yaitu di interface tambah VLAN VLAN 1 siswa, VLAN ID-nya 10 sesuai dengan soal, dan Ether 2. Oke. Kok error? Oh iyalah, bukan 0. Oke. Begitu juga dengan VLAN 2, lakukan caranya sama. Tapi VLAN 2 itu guru. Dan VLAN ID-nya 20 sesuai dengan soal. Interface-nya masih sama di Ether 2. Oke. Nah, sudah selesai membuat VLAN. Jangan lupa aktifkan dulu VLAN-nya. Konfigurasi VLAN-nya. Di bagian sini kita bikin modenya mode Fabric, soalnya untuk memancarkan jaringan tersebut. Sedangkan SID sesuai dengan soal, yaitu UKK no absen saya 2 jadi 02. Oke. Nah, sudah selesai. Saya dilihat di sini. Dan baiklah, ini kita sudah selesai. Lanjut kita membuat IP DHCP-nya. Server. Oh tunggu, salah. IP address-nya belum dibikin. Bikin IP address terlebih dahulu. Pertama untuk WLAN 128.20.1/24 sesuai dengan soal ya. Oke. Baru VLAN 1 22.8.40.1/24 VLAN 1. Play. Oke. Dan terakhir adalah VLAN 2 22.8.60.1/24 VLAN 2. Play. Oke. Nah, selesai membuat IP address, baru kita membuat IP DHCP server. Setup. Pertama WLAN, next. Nah, yang di sini jangan lupa diubah sesuai dengan soalnya, yaitu 2 jadi 10
dan 254 jadi 50. Ini untuk membatasi klien, jadi klien yang mendapatkan IP 10 hanya sampai 50. Next. Lakukan cara yang sama ke VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, kita sudah selesai membuat membuat IP DHCP server. Nah, setelah kita membuat IP DHCP server, lanjut ke pack yang kedua, yaitu kita membuat password untuk wireless-nya, agar pas kita masuk ke wireless harus menggunakan password terlebih dahulu untuk security-nya, yaitu dengan wireless security profile tambah satu. Ini di checklist saja semuanya, baru masukkan passwordnya sesuai yang diinginkan. Oke. Nah, untuk memasukkan password ke wireless-nya itu dengan new interface kod VLAN, security profile-nya diubah menjadi profile 1 yang telah kita buat tadi, right? Oke. Nah, sudah selesai. Lanjut, kita akan membuat IP DHCP. Udah. Membuat hotspot, yaitu alamat hotspot login, yaitu dengan menggunakan IP hotspot hotspot setup. Nah, ini berfungsi untuk saat kita sudah masuk ke wireless-nya, kan harus masuk ke dalam hotspot login terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita harus mengetik portal smk.id dulu agar bisa masuk ke dalam hotspot login-nya. Ini VLAN, next. Nah, DNS server ini kita buat sesuai dengan IP-nya. Next. DNS name-nya sesuai ya, portal smk.id. Next. Ini admin. Nah, kita sudah selesai membuat hotspotnya, berarti ini sudah selesai. Nah, setelah selesai kita membuat alamat login hotspot, kita akan membuat username atau setiap user yang bisa login ke dalam wireless yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah masuk IP, masuk menu hotspot, user profile. Nah, user profile ini kita membuat kepala sekolah, guru, dan siswa sesuai dengan kecepatannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh soal. User aja user profile. Pertama capsec, flight limitnya 512 512k /512k. Oke. Nah, setelah itu guru limitnya 256k /256k. Oke. Terakhir itu siswa. Satu 8k /128k. Oke. Nah, kita sudah selesai membuat user profile. Sekarang usernya. Ini satu user bernama capsec
Passwordnya sesuai sini ya. Profilnya ubah jadi capsec. Nah, lakukan langkah yang sama untuk dua user lainnya. Part mana? Masuk ke profil guru. Oke. Terakhir siswa. Passwordnya 29. Passwordnya siswa. Oke. Nah, kita sudah selesai membuat user profilnya. Sekarang kita masuk ke menu firewall untuk mengaktifkan netnya. Step 1, actionnya must query. Oke. Nah, semua yang untuk dilakukan di router 1 sudah selesai, kecuali untuk membuat selamat datang di login hotspot ini. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut untuk mengubah selamat datang di hotspot bla 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 bla. Jadi saya di sini tidak mengubah untuk selamat datangnya, sedangkan saya akan menggantikan template dari login hotspot itu sendiri. Jika kalian ingin mengubah teksnya, maka bisa menggunakan Notepad++, C++, dan sebagainya. Jadi untuk mengubah templatenya, menu file, habis itu masukkan template yang sudah ada download. Anda bisa mendownload template tersebut dari Google dan di linknya. Jadi tinggal drag and drop ke dalam file sini. Nah, jika sudah selesai, maka masuk ke menu IP, masuk ke menu hotspot, dan masukkan ke HTML directory-nya kemana template yang Anda masukkan tadi. Misalnya ke web proxy login Cynthia hotspot. Nah, maka Anda harus mencarinya di sini. Jika sudah tertera, jadi apply. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi kita tinggal melihat hasilnya. Drop off dulu. Portal SMK share ID. Ini sudah masuk, bentar ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja apa, misalnya kita mau masuk ke user capsec yang sudah kita buat tadi, guru saja, guru. Passwordnya 456. Next. Coba masuk ke portal SMK. Nah, di sini kita sudah masuk ke user guru. Jadi berarti templatenya sudah selesai. Berarti semua konfigurasi di router boardnya, servernya sudah selesai. Tinggal mengkonfigurasikan di switch-nya. Nah, baiklah, kita lanjut dengan konfigurasi kedua, yaitu di switch. Yang akan kita konfigurasikan yaitu konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan seperti berikut. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang. Port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1. Port 4 terhubung ke VLAN 2 dan gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan RB941 yang dimana RB ini hanya memiliki 4 port. Jadi kita hanya menggunakan satu untuk VLAN 10 dan satu untuk VLAN 20. Masuk dulu ke RB-nya. Nah, setelah masuk, pertama-tama kita harus mengatur identitinya terlebih dahulu. Jadi Oke. Nah, setelah atur identity, kita masuk ke menu bridge untuk jabatannya. Apply. Oke. Di situ masuk ke menu port. Masukkan ether 2, ether 3,
0. Dan enter 4. Kok gini deh? Nah, jika sudah selesai, maka masuk ke menu switch. Nah, di switch ini kita masuk ke menu VLAN agar VLAN-nya atau terangnya itu bisa terjalankan. Ini 10 port 2 ke port 3 itu VLAN 10. Oke. Dan VLAN 20 di port 2. Port 2 ini untuk terangnya, sedangkan VLAN Ether 4-nya untuk VLAN 20. Sudah selesai, maka lanjut ke portnya. Nah, di sini kita atur agar terangnya jadi. Jadi Ether 2 ini kita gunakan untuk terang dengan VLAN mode yaitu secure, dan VLAN header yaitu ADD if missing, soalnya untuk terang. Default VLAN ID-nya tidak kita tentukan karena untuk terang. Ether 3 VLAN modenya secure dan VLAN header-nya adalah always strip sesuai dengan soal, dan default VLAN-nya adalah VLAN 10. Nah, Ether 4 sama, VLAN modenya secure, VLAN header-nya adalah always strip, dan default VLAN-nya adalah 20. Nah, sudah selesai kita konfigurasikan untuk semua yang digunakan untuk switch. Setelah selesai konfigurasi, sekarang saatnya untuk menguji apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi bisa atau berhasil atau tidak. Nah, caranya tersebut kita masuk ke Ether 2, Ether 3. Nah, sesuai tadi, Ether 3 itu mendapatkan VLAN 10 yaitu 40. Bisa kan? Network access, adapter. Nah, berarti semua konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi berhasil dan seharusnya sudah terhubung ke internet. Hubungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.